Go! Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Tim Batra. Kali ini gue lagi bertamu di rumah kawan gue yang pernah usaha di bidangnya dan pernah jatuh bangun di usaha kuliner. Yuk kita panggil saja Ahmad Mujani. Boleh. Rame banget di Ya, studio kali ini rame. Kenapa? Rame banget di Kita studio. makan dulu martabak pandan. Coba perkenalkan nama teman-teman subscriber gue. Siapa sebenarnya? Nama saya Ahmad Mujani, sering dipanggil tergantung tempat. Kalau di tempat-tempat kayak Mendakir disebutnya Musyadek. Kalau di Kampung Batu Ceper disebutnya Mangap, tergantung tempatnya gitu. Jadi ada tempat, ada pemanggilan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya di sekolahan dipanggil Pak Jani, kalau di teman-teman waktu mendaki Musade, kalau misalnya di Batu Ceper tempat kelahiran Mangap. Berarti nama-nama itu udah ada apa? Ciri khasnya masing-masing ya, punya sejarah ya. Bukan hanya ciri khas sih, nama-nama itu udah melalui banyak banget kayak gimana gitu kan. Ada makna tersendiri gitu di nama-nama itu. Jadi nggak sembarangan orang lain menyebut nama itu. Jadi supaya nggak terlalu terkenal gitu ya, lu menghindari terkenal ya. Menghindari paparazi. Paparazi, benar. YouTube lu namanya apa? Mungkin bisa diperkenalkan. Channel YouTube yang mana nih? Soalnya banyak sih channel YouTube. Cuman nggak ada yang booming sama sekali kayak gitu. Awalnya impian sih pengen jadi Crazy Rich ya, yang Ya, amin. Kita doakan bersama. Ya kan semoga yang nonton ini juga jadi Crazy Rich. Ya, Crazy Rich ya. Pengalaman pertama bisa awal kali masuk di dunia ekonomi kerja, kerasnya di sebuah usaha itu bagaimana ceritanya? Kalau pengalaman kerjaan sih nggak hanya dari lulus sekolah sih, maksudnya Pas masih sekolah juga ya? pas waktu itu kelas 2 SMA sih, pulang dari sekolah gitu. Pulang dari sekolah emang pada saat itu kita madol itu istilahnya bolos lah, kalau zaman anak sekarang tuh bolos. Jadi kan kalau mau pulang ke rumah diomelin, akhirnya pas habis zuhur ya udahlah, habis zuhur coba aja dulu sholat di masjid Al-Huda. Baru mau berangkat ada salah satu anak nih yang sekarang jadi temen akrab juga sekarang gitu, ketemu sama namanya si Awaludin lah disebutnya gitu. Dia ketemu baru pulang kerja, katanya kok aneh nih, tadi di sekolah ada tapi kok kerja ini gimana ini? Ada di dua sisi ya. Kayak Sih kalau gue pasti kayak lagu si Budi kecil. Si Budi kecil ya. Ya kan? Ternyata pas udah di situ kenalan sama dia, oh ternyata jalan hidupnya cukup gini juga ya, menggugah gimana gitu, mungkin inspiratif juga, sedih juga gitu. Sedih juga. Kan iya, kalau sedih. inspiratif gimana sedih? Iya, sekarang inspiratif iya tapi sedih. Jadi kesedihannya itu timbul di saat dia pulang sekolah, dia langsung bekerja gitu. Bekerjanya, wah gimana caranya nih menghasilkan uang ya? Dia steam pada saat itu, steam motor. Makanya sampai sekarang disebutnya kan pernah kerja di mana? STIM. Kita lagi kembali ke tema ya. Iya. Itu udah melenceng ya. Iya. Inspirasinya. Pokoknya dari situ, jadi saya punya inspirasi nih, oh ini bagus juga nih sistem kerjanya dia ya. Akhirnya coba besok dimulai, udah ngikutin cara kerja dia pulang sekolah. Ini kita gimana nih pas di sekolah? Coba dijual yang ada gitu. Kayak misalkan dulu namanya kita sekolah nggak punya buku banyak, cuman yang dibawa cuma 1 lembar kan tuh, padahal buku banyak nih. Akhirnya dijualin di sekolah kayak gitu. Bukunya dijual. Bukunya dijual. Isi kan waktu itu isi 10 kan. Iya. Daripada nggak kepake, saya cuma bawa 1 buku doang kan yang dipakai. Jadi Iya. yang lain dijual aja. Iya. Di situ awal bisnis saya berkembang. Jadi lu awal bisnisnya dibeliin buku yang ibu lu sepak ya. Ya, buku buat sepak, pelajaran pulpen, IPA, IPS iya. ya kan. Tapi berhubung Berhubung karena wah ini jadi
berhubung kenal si Awaludin itu, jadi bisnisnya udah mulai, wah udah di otak udah ada jual-jual. Jadi lu emang membutuhkan buku itu cuma satu doang kan? Satu doang waktu sekolah itu, buku itu yang dibutuhkan ya udah mata pelajaran apa itu ya cukup satu buku itu gitu. Jadi yang lain itu ya udah daripada mubazir lebih baik dijual ke teman sendiri satu kelas gitu. Oh iya. Gitu lah. Aku pak berapa sih dulu buku? 12 isinya ya? Ada yang 10 tergantung mereka, ada Sidu kan waktu itu kan, ada Sinar Dunia atau apa kayak gitu kan. Itu malu pernah nyariin nggak tuh buku? Kok cuma Ya satu enggak doang? jadi enggak pernah misalnya ini. Wah, ini buku habis nih. Iya. Wah, ini buku udah pada kemana nih? Udah pada habis, maksudnya catatannya udah penuh. Nanti dibeliin lagi dari situ, ambil satu kita jual 9-nya kalau misalnya di 10 gitu. Pulpen juga sih bisa sepak gini isi berapa nanti ambil 2 lah istilahnya, yang lainnya jual gitu. Jadi uang jajan di kantong ada, kita nggak harus minta sama orang tua gitu. Itu jiwa-jiwa entrepreneurnya udah mulai timbul di situ gitu. Lain udah ada sejak dulu ya. Jadinya udah di situ mulai. Gitu. Iya. Tapi gua bilang ke teman-teman subscriber kayaknya nih patut ditiru kan nih? Hah? Patut ditiru nggak? Ya tergantung sih, tergantung maksudnya tergantung cara pola pikir dia sih. Kalau misalkan istilah dia harus bisa hidup mandiri tanpa menyusahkan orang tua, gimana nih caranya nih gitu kan. Dari buku yang berapa itu bisa dimanfaatin gitu, uang jajan. Oh iya, waktu zaman lu sekolah mah jarang minta uang jajan ya ke orang tua ya? Ya jarang, soalnya kan dikasih mah dikasih ya, cuman dikasih juga nggak mencukupi, kadang dikasih cuma 5.000, 10.000 ya. Itu tahun berapa itu? Iya pokoknya kayak gitu tahun 2008 gitu, 2008, 2009, 2010 tuh udah kayak gitu. Lu lulus tahun 2000? 2010 lulus. Iya, Kawan kita yang lulus tahun 2012 yang dulu di... Iya 2012 kan itu si Awaludin itu tahun 2012 katanya kan sempat direkrut. Lu daripada sekolah nanti lu lulus langsung kiamat. Soalnya pada zaman itu kan ya kan Iya, ada ada. film Ada. kiamat 2012. Nanti lu mendingan dulu berarti sekolah sekarang gitu daripada ntar lu lulus kiamat. Iya begitu. Gitu. Ada tuh, tapi nggak kiamat. Tapi nggak kiamat. Orang itu sampai malas sekolah ya. Buat apa gua sekolah ya? Iya. Karena gua Pas lulus lulus tuh kiamat 2012 gitu. Ada aja. Ayo kembali ke tema lagi itu. Gimana lagi tuh? Udah dari situ ya udah akhirnya berkembang dari misalkan ya kecil-kecilan kayak misalnya jualan buku sisa yang bukan masih baru sih, bukan sisa juga, sisa bukan bekas masih baru. Iya, dibimbing orang tua buku sepak dipakai 1 atau 2 sih dijual awal mulanya tuh ya. Iya, terus jualan kayak misalkan dulu juga pernah ada emas bohongan. Jadi waktu itu kan ini punya si itu salah satu temen juga nih, si Adit namanya, Adit Penyi. Waktu itu dia punya emas, kaget lagi nongkrong, bawa emas banyak amat. Iya. Akhirnya itu ya emas gelang, ada emas kalung kayak. Nah di situ wah dia pada emas ini nggak di punya siapa nih itunya. Dia dari dijual di situ emasnya gitu. Dijualnya ke toko emas apa? Enggak di toko emas. SD. Dijualnya di Ahmad Yani. Waktu itu ada pedagang kaki lima tuh. Iya. Ada pedagang kaki lima nih. Itu emas, jadi emas gelang itu jualan cuma 150.000 pada saat itu karena lagi butuh uang aja gitu. Banyak. Terus dengar kan dulu pernah jualan rambut nenek ya? Pernah jualan rambut nenek, terus pernah jualan dapur Mujani ya. Itu di IG-nya ada dapur Mujani kayak semacam kayak martabak telur ya. Terus pernah buka angkringan juga ya alat-alatnya ya. Coba bisa diceritain kan satu dari awal Rambut nenek rambut tuh emang hobinya makannya kayak gitu dari dulu, gulali yang dari yang manis-manis tuh hobi. Jadi tuh dicari tuh gimana nih pasarnya di mana gitu, beli akhirnya udah beli di situ, dapat aja jual di darah tinggi kayak gitu. Itu jualnya ada tempatnya apa? Enggak sih, emang pertama mana awalnya jual biasa aja di keliling-keliling atau apa kayak gitu. Udah. Betul. Hah? Iya kan waktu itu pakai kaleng kerupuk, tau nggak ya? Iya. Buat ini kan kaleng kerupuk, terus ini kan biskuit-biskuitnya di samping-sampingnya kayak gitu. Ini jalan kaki. Itu dari jam berapa pulang sekolah apa gimana? Enggak, itu pas udah lulus itu kan, pas udah lulus sekolah. Lu mah emang nggak ada niatan buat nyari kerja sih ya? Lu kerja pernah sering kerja di mana-mana juga pernah sering kerja kayak gitu. Tapi emang basicnya usaha ya? Basicnya yang usaha. Soalnya nggak kamu terikat di dunia kerja ya? Kerja mah kerja kan di mana aja kan terima terus, kayak di minimarket gitu. Di Alfamart pernah ya? Terus di ayam-ayam gitu ya? Alfamart, Lawson, 7-Eleven, Sevel ya, 7-Eleven,
Indomaret enggak pernah, enggak lolos. Udah itu. Berarti lu emang di dunianya dari sekolah dia emang maksudnya akuntansi ya? Akuntansi gitu ya? Masalah keuangan gitu ya? Gua kalau mau pembukuan ya biasa lah, itu mah gampang. Udah ngelotok Udah ngelotok belum? Udah ngelotok masalah pembukuan. Itu abis jualan rambut nenek kok sekarang nggak diterusin tuh gimana? Iya, itu habis modal. Kok bisa habis? Jadi target pasarnya nggak cukup gitu, nggak memenuhi kriteria gitu maksudnya. Oh, penghasilan sama pengeluaran nggak ini ya, nggak balance ya? Ya. Banyak itu kan nungguin PT sambil ngerokok, akhirnya uangnya habis buat ngerokok, buat ngopi gitu. Iya kayak gitu, jadi ya udah penghasilan kan cuma 500 perak, ya kan? 500 perak misalkan, 500 perak udah buat ngopi ngerokok karena 1000 gitu. Keuntungannya dari pembeli itu gitu. Oh, keuntungan satu sis itu 500. Kadang 500.000 kayak gitu. Terus pas dengar-dengar kan kemarin lu sempet nawarin gua tuh produk apa dapur Mujani. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Dapur Mujani ya itu terkendala sama itu sih, sama aja terkendala sama untuk dibiayai juga. Terus? Gitu men, gitu ya, terus kendalanya banyak sih kalau kayak gitu. Sempet laris kan waktu itu sampai pas gua pulang dari tahlilan tuh sampai masih COD. Nah, kemana? Gua lagi COD nih kayak harian nih. Dia itu emang udah banyak, itu udah banyak ininya, peminatnya udah banyak, cuman karena kesibukannya pada saat itu bimbang juga antara kerjaan, antara apa kayak gitu, itu bimbangnya di situ gitu. Cobalah udah sambil kerja sambil buka usaha kayak gitu, ternyata nggak bisa gitu. Emang harus ada yang pilih, yang capek banget kan pada saat itu, kerjanya di bandara kan pada saat itu. Oh, lu kerja? Kerja nanti pulangnya ngelola itu, jadi kan susah. Oh, jadi kan iya. Jadi dia habis kerja di bandara, pulangnya bikin usaha sampingan lah, Mujani ya, master plan-nya. Jadi nggak ke jeda, sedang berangkat kerjanya jam 6, setengah 6 udah berangkat, jadi nggak sempet ke pasar, nggak apa, jadi bayar tinggal udah kayak gitu. Itu masak sendiri apa di apa? Oh, masak sendiri kalau masalah itu mah. Kalau masak Mujani, sempat beli modal stiker tuh ya, stiker apa tempat nasi ya? Ada itu, ada tuh, sampai ada pas gua pertama nyobain produknya, ada bacaan dapur Mujani, pas rumahnya, wih telur, ada spicy wings, ada apa itu bang? Yang gua kaget itu waktu pertama kali gua nge-review martabak telur dia. Itu di dalam martabak telur tuh bukannya timun, bukan acar, lemon. Oh, ada lemon. Udah dari yang lain gitu. Iya. Ini isen lemon, Ada isen makan. lemon. Berbau lemon nih. Itu namanya iya. Itu gimana itu bisa? Suatu terobosan sih kalau sekarang, suatu terobosan. Memang kalau menciptakan suatu produk kita harus mempunyai terobosan yang berbeda dari orang lain kayak gitu, jangan sama. Itu kalau masalah angkringan ala kadar itu sejarahnya gimana itu? Dulu awal-awal yang ada Itu yang terakhir, itu bisnis yang terakhir tuh ya, yang bisnis itu memang dia tuh mau nikah ya, dia tuh yang mau nikah pusing nih, aduh nyari duit di mana ini ya kan, kerja enggak kan pada saat itu enggak kerja tuh ya. Belum mengalami masa-masa gimana down gitu, masa-masa down saat itu ya. Iya, aduh gimana nih ya. Udah benernya bukan mau nyari kerja mah kerja nyari kemana-mana kayak gitu kan, emang nggak ada yang belum nerima, apalagi pas iya udahlah susah gitu kan. Akhirnya udah kepikiran mau buka usaha apa, terus kan mungkin tuh katanya udah buka kopi keliling aja katanya. Iya. Keliling, aduh kopi keliling saingannya berat soalnya kopi keliling ya kan. Resikonya juga ya. Resikonya juga, aduh ini resikonya bukan hanya ini mah resikonya udah berat banget. Udah akhirnya udah nih ya udah pikir dan lihat angkringan, tapi kalau angkringan nggak cukup nih modal segini doang gitu, gimana caranya supaya jadi angkringan dengan modal yang segini gitu. Nah di situ mulailah berpikir akhirnya merekrut orang gitu, satu-satu siapa nih yang mau direkrut nih ya, apa yang mau direkrut. Nah akhirnya ketemu ini dia nih, salah satu orang yang pada saat itu mau direkrut. Udah. Tapi kenapa tuh kayaknya angkringan ala, kayaknya ada rencana nggak nih angkringan ala kadar itu kembali lagi ke Bon?
Reborn ada sih. Sekarang kan emang sedang ngelakuin bisnis angkringan juga, tapi bukan menjadi peran utama, bukan, maksudnya orang di balik layar gitu. Supplier juga orang di balik layar. Jadi ada yang menjaga, ada yang bikin, kita mah ya udah supplier aja nih, apa nih yang kurang dari dia gitu kita tambahin kayak gitu. Kalau sekarang jadi nggak mau terjun langsung nggak mau terjun langsung kemarin. karena kerja juga, karena ada keperluan juga, Jadi bukan keluarga juga ya. Pesan-pesan buat teman-teman tuh gimana tuh? Apa tuh? Pesan-pesan dari pengalaman hidup Bapak Ahmed. Ya pesan-pesannya kalau misalkan Ini aku. kalau misalkan apa ya, mau mulai usaha ya harus ada niat, terus ada keinginan benar-benar sungguh-sungguh kayak gitu. Peluang itu bisa datang dari mana aja kayak gitu. Dari hal terkecil pun kalau misalkan kita melihat itu suatu peluang, maka peluang itu akan bisa berkembang kayak gitu. Makanya pintar-pintar melihat suatu peluang apapun itu gitu. Jangan yang kita jual kayak misalnya produk-produk seperti ini, gelas atau apa. Jangan dari sampah seperti ini aja itu bisa menjadi peluang bisnis kita kayak gitu kalau misalnya kita cermat. Jadi pada intinya dari apapun yang apa Kita niatkan. yang niatkan kayak gitu. Dan dari pengalaman saya ya ambil baiknya aja, kalau misalnya buruknya ya jadi ambil kayak gitu. Itulah. Kayak baik-baiknya kayak semangatnya, Iya, semangat mulai usaha gitu ya. Kalau buruk-buruknya mah jangan ditiru ya, jangan ditiru. Iya. Paling itu doang kali ya. Iya. Pesan-pesan buat teman-teman kita yang lagi nonton video ini ya. Ya, Oke. udah. Sekian ya teman-teman dari toko inspiratif ini. Baik yang baik diambil, yang buruk jangan ditiru, ya kan? Iya. Ini cuma hanya sebagai teman-teman yang mau buka usaha, ya kan? Betul. Setelah melihat video ini, setelah melihat video ini jadi tergerak hatinya buat memulai dengan semangat apapun itu, mulai dari awalnya dari pengamen, tukang gulali keliling, terus dapur Mujani, pernah bungkusnya sampai apa? Terakhir udah salam-salam. Udah.